Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa lagi sama-sama bersekutu, berdoa pagi, mengawali hari yang baru dengan hal kerajaan surga. Dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru Tuhan berikan lagi buat kami. Kami percaya Tuhan ada berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, anugerah-Mu selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, Engkau yang pimpin doa pagi ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan yang terus berbicara dan beracara dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, biar setiap pujian yang kami naikkan, setiap penyembahan yang kami angkat kepadamu Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi satu dupa yang harum. Kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk taat. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap memulai doa pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Amin Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku Amin. dengan hadir-Mu. Ya Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Amin. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan.
bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Amin. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Diam di hadirat-Mu. Haleluya. Penuhi kami Tuhan, Terima kasih. kami mau berdiam di Terima hadirat-Mu, kasih Yesus. Tuhan. Kami Bekerjalah kuasa-Mu, bersyukur. Tuhan. Sekarang bayar kami rindukan hadirat-Mu, kami rindukan pertolongan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Haleluya, haleluya. Yesus, Kami tinggikan Engkau, Yesus. Yesus. Nama-Mu yang berkuasa, Amin Tuhan, Kau amin. yang termulia. Haleluya, haleluya. Sekarang bayar kami bersyukur. Sekarang oh haleluya, Yesus Tuhan. Sekarang haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih penyertaan-Mu ajaib, pertolongan-Mu sempurna. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, 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 Terima kasih Tuhan. terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Kaulah yang mengasihi, Kaulah yang memperhatikan kami, Kaulah yang mempedulikan kami, Kaulah yang menjagai kami. Kau jadikan kami biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Sekarang terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati
tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, amin, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Amin. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. amin Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Haleluya, haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Amin. Dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau pandang wajah-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Sekarang maya ramaya 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 ramasi. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur. Sekarang maya ramaya 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 ramasi. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan, Kaulah batu karang kami yang teguh, Kau tempat perlindungan kami, Kau kota benteng kami, Kau yang menjagai kami, Kau yang melindungi kami. Haleluya, haleluya.
haleluya. Bawa kami lebih dekat lagi padamu Tuhan. Bawa kami masuk dalam rencana-rencanamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Curahkan hikmat-Mu Tuhan. Pimpin kami semua. Pimpin kami Tuhan. Kau yang berikan hikmat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami Yesus. mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat lawatan-Mu ya Tuhan, buat hadirat-Mu. Ya, Yesus. Lagi kalau kami punya kesempatan ya Tuhan untuk kami bisa memulai hari kami bersama dengan Engkau. Ya, Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau menaikkan ya Tuhan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik ya Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak berkesudahan ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau Allah memperhatikan setiap segi kehidupan kami ya Tuhan. Baik hal yang detail sekalipun ya Tuhan Ya, yang tidak Yesus. pernah kami pikirkan. Engkau menyediakannya buat setiap kami anak-anak-Mu. Amin, amin, Terima Tuhan kasih Tuhan, Yesus. terima kasih. Tuhan tolong ya Tuhan, ajari kami untuk kami bisa mengecap ya Tuhan setiap kebaikan-Mu Amin, yang Tuhan sudah Tuhan. nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Ya, Kami tahu Yesus. ya Tuhan rancangan-Mu yang terbaik ya Tuhan atas kami semua ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah gagal, Engkau Allah yang tidak pernah terlambat ya Tuhan menolong kami semua. Amin. Tuhan tolong ya Tuhan supaya mata kami boleh terus tertuju kepadamu, Ya, memandang Yesus. kepadamu ya Tuhan, percaya penuh, berharap Tuhan penuh ya Yesus. Tuhan akan kekuasaan-Mu ya Tuhan. Amin, Kami Tuhan. tahu segala apa yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, semuanya atas seizin-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami bergumul sendirian Tuhan. Amin. Terima Terima kasih kasih, Tuhan, Tuhan terima Yesus. kasih. Kami mengucap syukur buat kekuatan yang baru Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami, Engkau yang berbicara lebih lagi melalui hamba-Mu. Nyatakan Tuhan kebenaran Tuhan firman-Mu buat Yesus. kami semua. Biar setiap benih-benih firman taburkan ini ya Tuhan, boleh berbicara dalam hidup kami masing-masing, mengubahkan ya Tuhan setiap hati kami ya Tuhan, supaya kami menjadi semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Terima Terima kasih kasih, Tuhan, Tuhan kami mau Yesus. sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita lagi sama-sama merenungkan firman. Pagi ini kita akan lihat satu judul yaitu Seperti Tunas Pohon Zaitun di Sekeliling Meja. Apa artinya ini? Mari saudara kita sama-sama baca lebih dulu dalam Mazmur 128 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saudara ya, masih dalam tema besar membawa anak-anak, membiarkan anak-anak datang kepada Yesus. Dan ketika mereka dekat pada Tuhan, mereka akan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Mari saudara kita sama-sama baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah beberapa kali merenungkan bahwa ternyata mendidik anak-anak itu perlu contoh yang nyata, saudara ya. Iman yang hidup dan nyata yang bisa dilihat dari orang tuanya. Dan kemarin kita juga sama-sama melihat bagaimana kita harus menceritakan dan tidak hendak menyembunyikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, saudara ya. Dan ketika orang tua itu takut akan Tuhan, saudara, apa yang terjadi?
rumah tangga itu terbangun suasana atmosfer yang penuh dengan takut akan Tuhan. Sehingga ketika keluarga itu takut akan Tuhan, apa yang terjadi saudara? Istri, anak-anak semua akan turut mendapatkan berkat saudara ya. Sehingga dikatakan anak-anak itu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Dan kemudian ayat yang keempat berkata, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Betapa luar biasa saudara ya, berkat yang besar Tuhan berikan kepada keluarga yang takut akan Tuhan. Sampai keturunan yang berikutnya dan berikutnya lagi, Tuhan akan mengizinkan kita untuk melihatnya, untuk terus mengimpartasikan iman. Keluarga yang takut akan Tuhan itu akan menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah saudara, sekarang mungkin timbul pertanyaan saudara ya, mengapa anak-anak itu diumpamakan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja? Ada 3 hal yang akan kita lihat pagi ini secara singkat saudara ya. Mengapa Tuhan mengatakan anak-anak itu yang hidup dalam takut akan Tuhan, yang terus dibawa dekat kepada Tuhan Yesus, mereka seperti tunas pohon zaitun. Yang pertama saudara, dikatakan dalam Hosea 14 begini. Aku akan seperti embun bagi Israel, kata firman Tuhan, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar, ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Di sini dikatakan orang yang ada dalam lindungan Tuhan, saudara, yang menerima berkat embun dari Tuhan, dikatakan semaraknya seperti pohon zaitun. Anak-anak yang terus dibawa dekat kepada Tuhan, mereka akan menjadi seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu pohon yang semarak menurut firman Tuhan, saudara ya. Dalam terjemahan lama dikatakan kemuliaannya seperti pohon zaitun. Dalam terjemahan Inggris dikatakan beauty, cantik saudara. Kecantikannya seperti pohon zaitun saudara ya. Mungkin tidak semua kita pernah melihat pohon zaitun itu seperti apa. Tetapi yang penting adalah definisi atau keterangan yang diberikan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di hadapan Tuhan, point of view-nya Tuhan, saudara. Pohon zaitun itu pohon yang semarak, pohon yang penuh kemuliaan, pohon yang cantik, saudara. Mengapa? Karena itu menghasilkan banyak hal, saudara ya. Menghasilkan minyak, dan itu dikatakan pohon yang cantik, pohon yang penuh semarak. Ketika anak-anak itu hidup dalam takut akan Tuhan, ketika mereka, saudara, mereka terus ada dalam pimpinannya Tuhan, mereka terus dekat dengan Tuhan, di hadapan Tuhan, itu adalah anak-anak yang cantik, saudara. Anak-anak yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak melihat mungkin dia gagah atau dia cantik secara duniawi, atau mungkin dia pintar secara akademis, tetapi yang Tuhan lihat ketika mereka dekat dengan Tuhan, itu yang cantik, saudara ya. Sebab itu biar kita membawa anak-anak itu datang dekat kepada Tuhan, di hadapan Tuhan itu seperti tunas-tunas pohon zaitun. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, dalam kitab Keluaran dikatakan begini, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Ternyata minyak zaitun itu minyak yang luar biasa, saudara ya. Minyak yang akan menyalakan lampu sepanjang malam yang gelap. Di dalam kemah suci ada pelita emas, saudara ya. Dan pelita emas itu harus menyala di tengah kegelapan, saudara ya. Setiap imam-imam itu bertanggung jawab untuk membawa minyak zaitun tumbuk murni yang disediakan oleh orang-orang Israel, sehingga pelita itu menyala di dalam kegelapan. Dan itu asalnya dari minyak pohon zaitun. Saudara, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang terus dibawa dekat kepada Tuhan, mereka akan bersinar di tengah kegelapan dunia ini, saudara ya. Dunia makin hari makin gelap. Dunia makin hari makin kacau. Mengapa? Karena yang dosa dikatakan normal, yang dosa dikatakan itu yang modern. Dunia makin gelap. Tetapi ketika anak-anak ini terus dekat kepada Tuhan, mereka tidak akan menjadi sama-sama ikut-ikutan gelap, saudara. Tetapi mereka akan dimampukan untuk bersinar terang. Mereka tidak malu untuk menyatakan imannya. Mereka tidak
menyembunyikan identitas rohaninya, tetapi mereka terus bersinar di tengah kegelapan. Yang terakhir, saudara, mengapa dikatakan seperti tunas pohon zaitun? Dalam kitab Mazmur 52 ayat 10 dan 11, ini juga sebagai kesimpulan. Mari saudara kita baca sama-sama lebih dulu. 1, 2, 3. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Amin. Jelas sekali saudara ya. Apa kesimpulan atau arti lengkapnya dari seperti pohon zaitun? Saudara, ayat ini menjelaskan semuanya. Pemazmur berkata, aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Anak-anak yang dekat kepada Tuhan, mereka akan seperti tunas pohon zaitun yang juga segar hijau saudara ya. Artinya apa? Tetap melekat saudara, ada di dalam rumah Allah. Mereka suka untuk ada dalam rumah Allah saudara, sehingga mereka terus percaya akan kasih setia Allah. Mereka tidak akan berharap kepada yang lainnya, tetapi orang yang seperti pohon zaitun itu berarti dia tetap percaya dan mulutnya penuh dengan syukur saudara ya. Biar kita terus memberikan teladan penuh dengan ucapan syukur. Itu artinya menjadi pohon zaitun, tunas pohon zaitun yang hijau dan segar. Anak-anak yang terus penuh ucapan syukur saudara. Bukan yang terus menggerutu, tetapi penuh ucapan syukur. Menjadi anak-anak yang terus percaya kepada Tuhan, tidak goyah imannya, dan mereka tetap melekat kepada Tuhan. Luar biasa. Inilah generasi yang dinanti-nantikan Tuhan. Dan kita percaya sama-sama saudara, kalau kita merindukan kedatangan Tuhan, generasi anak-anak ini harus juga dipersiapkan. Anak-anak akan bernubuat, anak-anak juga akan dipakai Tuhan. Biar mereka semua menjadi tunas-tunas pohon zaitun yang menghijau. Mulai dari rumah tangga kita, di rumah kita, di sekeliling meja kita. Dan Tuhan akan memakai mereka menjadi alatnya di akhir zaman ini. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau lagi pagi ini kami belajar lagi sesuatu Tuhan tentang tunas pohon zaitun yang hijau dan segar. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini. Kami boleh sama-sama memuji, menyembah Engkau. Kami seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam bait Allah. Tolong Tuhan, supaya kami semua boleh menjadi teladan bagi anak-anak jasmani, juga anak-anak rohani, baik yang ada di rumah kami, yang ada di gereja lokal kami, yang ada di setiap pelayanan kami, di sel grup, di persekutuan sel kami Tuhan. Biar kami semua menjadi contoh Tuhan, sehingga anak-anak boleh terus tumbuh dalam takut akan Engkau, seperti pohon zaitun yang menghijau. Terus percaya, terus melekat, terus bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, secara khusus kami berdoa, dunia yang makin gelap ini Tuhan, tolong Tuhan biar generasi anak-anak ini Tuhan tidak melihat kegelapan ini sebagai sesuatu yang normal Tuhan, tetapi biar mereka terus melihat kebenaran firman-Mu yang mereka terus pegang, mereka terus bersinar Tuhan, tidak mengurangi standar kebenaran firman-Mu. Biar mereka menjadi generasi yang berani menyuarakan kebenaran, terus bersinar terang seperti pohon zaitun yang menyalakan lampu di tengah kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, biar mulai dari kami, berikan kami hikmat, berikan kami keberanian untuk memberikan contoh Tuhan, sehingga generasi anak-anak kami juga bukan generasi yang berkompromi dengan dosa, tetapi mereka yang terus bertindak tegas, terus bersinar terang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, meteraikan ya Tuhan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami semua. Pakai kami semua Tuhan untuk jadi alat-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara, mengajari, mengingatkan kami semua. Biar kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami mau lagi sama-sama menyatukan hati kami untuk berdoa syafaat.
Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar segala seru doa anak-anak-Mu. Tuhan tolong kami, biar kami menjadi pendoa-pendoa syafaat seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami lagi mau sama-sama berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari saudara, kalau ada yang sedang sakit, tumpangkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kita doa sama-sama. Juga kalau saudara tahu mungkin ada yang sedang di rumah sakit, yang sedang terbaring di rumah sakit, sedang dalam pengobatan, dalam pemulihan. Mungkin saudara tahu akan mereka-mereka yang sedang sakit. Doakan mereka, sebutkan mereka dalam doamu. Oh haleluya. Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan, kami sama-sama menyatukan hati kami Tuhan, berdoa bersama-sama. Kami percaya Engkau Allah yang penuh kuasa, kuasa-Mu tak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab itu pagi ini Tuhan, kami mau sama-sama berseru dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan ini dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sembuh, kami sehat, kami kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan, biar dengan kesembuhan, kesehatan yang kami terima ini, kami mau terus pakai hidup ini untuk melakukan kehendak-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, pagi ini buat setiap saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Kami berdoa buat mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan yang lebih baik. Buat mereka yang sedang bergumul dalam keuangannya, dalam bisnis usaha yang sedang dikerjakannya. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang sedang mencarikan sekolah, tempat kuliah buat anak-anaknya, buat mereka yang sedang mengurus visa, yang sedang membutuhkan mengurus surat-surat penting yang diperlukan. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang merindukan untuk memiliki anak, dan apapun yang sedang menjadi pergumulan umat-Mu. Pagi ini Tuhan, kami sama-sama berseru berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu indah, tepat pada waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami percaya kami akan melihat pertolongan-Mu yang ajaib tepat pada waktu-Mu. Kuatkan kami semua dalam pengharapan. Kami percaya yang menanti-nantikan Engkau akan mendapat kekuatan yang baru. Kami akan terus berjalan dan tidak menjadi lelah. Kami terus berlari dan kami akan terbang tinggi bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pagi ini buat setiap keluarga, rumah tangga, pernikahan kami, anak-anak-Mu. Kami berdoa memberkati setiap hubungan di antara suami istri, orang tua anak, adik kakak, mertua menantu, hubungan ipar, hubungan besan, setiap tali kekeluargaan yang boleh kami miliki. Kami mau sama-sama berdoa ya Tuhan. Tolong Tuhan, biar rumah tangga kami penuh dengan takut akan Engkau Tuhan. Biar kekudusan-Mu, kebenaran-Mu menjadi bagian dalam rumah tangga kami semua masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biar itu mulai dari kami lebih dulu. Pakai kami Tuhan, jadi pemersatu, jadi pembawa damai di tengah keluarga kami masing-masing. Biar pengampunan melimpah, kata-kata yang penuh hikmat, penuh kasih, penuh anugerah melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa buat gereja-Mu, setiap gereja lokal di mana Tuhan sudah menempatkan kami. Kami bersyukur, kami mau terus tertanam dengan betul, kami mau terus setia beribadah, melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati gereja-Mu, gembala sidang, pemimpin-pemimpin di gereja, hamba-hamba-Mu yang melayani, kami semua jemaat-Mu, pimpin kami semua Tuhan. Biar kami terus bergerak Tuhan, biar kami terus bangkit di akhir zaman ini. Tidak ada yang tertidur rohaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami sama-sama bergandengan tangan, menyelesaikan amanat agung-Mu, melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, datanglah lekas-lekas ya Tuhan. Kami rindukan kedatangan-Mu, Maranatha. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami serahkan ya Tuhan segala aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Juga setiap pekerjaan kami, sekolah, kuliah anak-anak kami yang sedang menjalani ujian, tugas-tugas akhirnya. Tolong kami semua Tuhan. Juga setiap keputusan yang harus diambil hari-hari ini, mari Tuhan pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk diutus menjadi garam yang asin, menjadi pelita yang bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada.
Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas saudara dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam doa pagi besok. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ini keluarga